Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video MJ Jova, dan di pertemuan video kali ini di tangan saya sekarang sudah ada HP Infinix Hot 5. Kondisinya lainnya baret-baret ya. Ini sudah saya siapkan LCD karena ini tadinya habis kena air, jadi LCD-nya garis-garis bercak dan saya minta LCD baru ya untuk digantinya. Nah, di sini sebelum saya menggantinya seperti biasa, lepaskan SIM tray-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil injektor di lem ya. Dan di situ cuma buat mancing untuk ngelepasin bagian SIM tray-nya. Setelah SIM tray-nya sudah berhasil dilepas, kita langsung lanjut untuk membuka dengan memakai kuku. Seperti ini caranya. Ini sering saya praktekkan atau sering saya lakukan di video-video yang sebelumnya. Setelah sudah rata melingkar, ada ruang dan tahan di bagian fingerprint-nya, lalu tarik ya. Nah, di sini sudah terlihat airnya masih tersisa di dalam. Itu tandanya belum maksimal itu ya, bersih. Nah, di sini ntar saya coba untuk ngebersihin sekalian, tapi saya fokus di LCD. Nah, sebelum kita bongkar di bagian mesinnya, ini ada cover penutup mesinnya. Kita bukai terlebih dahulu baut-bautnya yang masih menempel di cover tersebut. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misal ada yang tertinggal, itu sulit sekali untuk dibuka bagian cover mesinnya ya. Nah, setelah cover mesin sudah semua kelepas, langsung saja lepas bagian covernya, dan hati-hati untuk bagian fingerprint-nya ya. Nah, setelah itu lepasin nomor utama itu di bagian soket baterainya. Nah, di sini terlihat karena di soket baterainya itu sudah korosi, ada di bagian R sama resistor itu sudah ada bercak putih-putih, itu tanda korosi ya. Nah, di sini langsung saja saya melepas baut yang ada di VCB atau mesinnya. Lumayan susah, ternyata obeng saya yang dol. Saya akan ganti obeng di sini. Nah, saya lepasin di kabel antenanya. Di sini sudah saya berhasil melepas murnya. Langsung saja saya lepas, dan seperti ini kondisi mesinnya. Masih ada itu ya, sisa-sisa airnya ya, namun tidak sampai masuk ke bagian dalaman banget, cuma di permukaan konektor itu ya, baterai. Nah, di sini saya langsung melepas di bagian baterainya. Lumayan susah, videonya saya potong agar jenengan tidak jenuh ya menonton videonya, dan langsung saja saya membongkar di bagian VCB bawahnya. Di sini ada kaitannya LCD-nya antara soket atas dan soket bawah. Nah, soket bawah itu penghubung di LCD soket atas. Ini bukan pisah fleksibelnya ya, melainkan jadi satu, nempel di satu LCD. Nah, di sini langsung saja saya melepas LCD-nya. Kalau misal masih ori kan rekat banget tuh. Nah, di sini saya menggunakan blower. Untuk panasnya saya memakai di 400 agar cepat, tapi jangan kelamaan. Takutnya bagian frame-nya itu akan meleleh ya. Dan untuk anginnya saya setting di 3 atau 2 ya. Nah, seperti ini cara saya dalam melepas di LCD-nya. Saya panasin motor ya. Nah, setelah panasnya motor, saya fokus lagi, nunggu keringnya, fokus lagi di bagian mesinnya. Di sini saya menggunakan cairan bensin untuk membersihin kerak-kerak yang ada di mesinnya yang habis efek air tadi ya. Nah, kembali lagi ke frame Infinix Hot 9-nya. Seperti ini saya pakai obeng buat mendorong LCD-nya ke depan agar bisa keangkat seperti ini. Kalau sudah ada ruang, kita tinggal nyuwek ya, enggak nyuwek ngambil LCD-nya dengan cara hati-hati ya. Seperti ini caranya. Nah,
Itu soket bawah sama soket atas jadi satu ya. Terus lanjut lagi kita ngebersihin di bagian list sampingnya menggunakan pincet lancip ya. Di sini cukup hati-hati juga karena kalau misal terlalu semangat Anda, yang saya khawatirkan itu malah merusak di bagian listnya atau listnya bisa jebol ya, ambrol, jadinya itu ngefek ketika finishing di HP. HP nggak kelihatan rapi malah kelihatan buruk kalau pas waktu ganti LCD. Nah, perlu diperhatiin juga ketika pas waktu ngebersihin di bagian lem list sampingnya. Nah, kembali lagi di LCD-nya, di sini masih ada itu ya, segel dan masih ada kapas karena ini LCD baru ya. Di sini langsung saja saya mengklik cap atau mengupas LCD tersebut yang segel-segelnya untuk untuk mengurangi ketebalan ya. Untuk mengurangi ketebalan di sini saya atur dulu. Usahakan sebelum memasang atau ngelem itu Anda coba LCD terlebih dahulu ya. Dicobain dulu, jangan dilem, cobain dulu. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Saya cobain terlebih dahulu, ketika sudah fix langsung saja saya memutuskan untuk mengelem LCD-nya. Nah, sebelum itu saya cobain terlebih dahulu ya. Karena LCD-nya itu nggak murah. Soketnya perhatiin antara soket LCD sama soket buat konektor bawahnya ya. Usahakan bisa masuk. Nah, setelah bisa masuk, Anda tinggal koreksi di bagian samping dan bawah. Setelah itu atur di bagian antenanya juga. Di sini saya ngerapiin antenanya juga. Nah, langsung saja saya memasang di VCB mesinnya. Di sini saya klopkan. Dan di sini Anda bisa coba untuk mengecas terlebih dahulu ya, karena di bagian soket penghubung antara bot bawah itu dan bot mesin atas itu cuma menggunakan fleksibel satu, yaitu fleksibelnya ngikut di LCD. Jadi kalau misal ada trouble nggak bisa dicas itu ada keluhan atau trouble di bagian LCD-nya ya, seperti ini cara saya dalam menguji coba LCD-nya. Nah, kalau misal sudah bisa nambah atau sudah bisa naik turun dan positif, bisa langsung saja melakukan ke tahap berikutnya. Kita langsung melepaskan bagian solasi yang baru saja saya solasi tadi. Terus saya melakukan pencabutan plastik yang ada di LCD. Ini gunanya mengurangi ketebalannya. Setelah itu saya memprotek bagian IC atau resistor yang ada di itu ya, fleksibel LCD. Gunanya ini untuk memberi daya rekam ketika fleksibel agar tidak kejepit di bagian framenya ya. Setelah itu juga memberi keraketan dalam memasang. Di sini Scandim T7000 warna hitam. Karena kenapa saya memakai lem ini, karena lem ini sangat rekat sekali dayanya dibanding lem-lem yang warna lainnya. Nah, cara saya mengelem bisa disaksikan di sini. Saya tatain menggunakan itu ya, bevel. Setelah itu saya mengelemnya dengan memutar seperti ini. Ketika sudah perhatiin lagi, ketika sudah lemnya sudah merata, langsung saja saya fokuskan di bagian itu ya, speaker, radiator speaker atau itu ya, pengaman speakernya atas itu. Setelah itu saya langsung memasang di LCD-nya. Perhatiin antara fleksibel bawah konektornya itu, usahain masuk ya, jangan sampai nggak masuk. Kalau nggak masuk itu akan terjadi rongga atau renggang di bagian bawah LCD ya. Nah, di sini kalau misalnya sudah masuk semua, rapetin bagian sisi kanan, sisi kiri, terus tengah. Setelah itu tempelin konektor ke VCB mesinnya dan konektor ke VCB buat bawahnya ya. Nah, seperti ini caranya. Setelah itu kita lanjut ke frame ini ya, penutup speaker sama penutup buat bawahnya. Setelah cover berhasil kepasang, langsung saja melakukan pembautan yang sebelumnya tadi kita bongkar ya. Di sini saya
menata ulang lagi baut-bautnya sebelum saya rekatkan atau saya kencangkan. Setelah sudah tertata rapi, akhirnya saya kencangkan seperti ini ya. Nah, setelah itu ini untuk sementara saya keseringan untuk sementara saya menggunakan karet seperti itu. Karena saya ini masih proses baut membaut seperti ini ya. Ketika sudah semua karet saya lepas, langsung saya masukin baterainya, terus tata ulang itu ya di fleksibel LCD-nya. Setelah itu keropkan soket konektor baterainya ke VCB dan fingerprintnya ya, jangan lupa itu. Seperti ini caranya. Ini tampilan lebih dekatnya lagi karena ini masih ada plastik pengaman LCD-nya, bisa presisi ya. Sisa salemnya masih ada. Ini ntar tinggal kelotok kayak gini. Oke, ini tadi agak cover frame-nya agak melengkung, jadi kalau dipasang LCD itu kurang presisi. Ini tadi harus melewati di penempaan terlebih dahulu, baru kita pasang LCD dan bisa presisi ya, bisa center. Oke, sekian video yang saya share untuk kalian semua, semoga bermanfaat. Terima kasih.